kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Nah, krisis ini terjadi di Indonesia pertama kali diawali oleh terjadinya peristiwa yang dikenal sebagai krisis finansial Asia. Nah, ini pertama kali terjadi di negara Thailand pada Juli 1997. Nah, ketika nilai mata uang baht pada saat itu menurun drastis yang diakibatkan oleh tekanan pasar dan sistem perbankan mereka sendiri. Nah, masalah ini sampai ke pasar internasional pada saat itu, di mana investor-investor asing mulai menarik modal-modal mereka dari negara-negara Asia yang mereka anggap memiliki ekonomi yang serupa. Nah, di sisi lain Indonesia yang saat itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik yang dikenal oleh investor, nah ternyata memiliki kelemahan mendasar, yaitu di bagian struktur utang luar negeri Indonesia. Nah, dan juga sistem perbankannya. Nah, ketika modal asing mulai keluar dan mulai mengambil modal mereka dari Indonesia, nah pada saat inilah nilai tukar rupiah mulai merosot. Nah, yang dimana pada saat itu sebelum terjadinya krisis ini nilai tukar uang rupiah ke 1 dolar yaitu sekitar 2.300 sampai sekitar 2.300 rupiah. Nah, ketika krisis ini terjadi, nilai tukar mata uang rupiah per 1 dolarnya itu melonjak turun hingga sampai ke 16.000 rupiah per 1 dolar Amerika. Nah, penurunan yang drastis ini membuat beban ekonomi yang meningkat secara luas di Indonesia. Nah, masalah ini juga semakin serius dengan ditambahnya banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki utang luar negeri, yang dimana utang-utang ini dalam bentuk dolar. Ketika nilai rupiah jatuh, otomatis jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ini berkali-kali lipat bertambah atau semakin banyak. Nah, ketika para pemilik perusahaan ini tidak sanggup lagi membayar utang-utang itu atau memenuhi kewajibannya, akibatnya terjadi gelombang kebangkrutan di berbagai sektor industri pada saat itu. Nah, kondisi ini juga berdampak pada sektor perbankan Indonesia karena banyak bank-bank mengalami kredit macet dan kesulitan likuiditas. Nah, untuk mengatasi hal ini supaya tidak semakin buruk, nah pemerintah Indonesia akhirnya meminta bantuan pada IMF atau International Monetary Fund untuk memberikan Indonesia pinjaman dengan sejumlah persyaratan. Nah, IMF memberikan pinjaman dengan sejumlah persyaratan. Nah, seperti reformasi sektor keuangan di Indonesia, yang dimana menutup bank-bank bermasalah dan pengurangan berbagai subsidi pemerintah. Namun, kebijakan ini dalam jangka pendek justru memperberat kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu dan menambah tekanan sosial di masyarakat. Nah, dengan demikian, krisis awal 1997 sampai 1998 bukan hanya sekedar jatuhnya nilai tukar rupiah, namun juga merupakan hasil dari kombinasi struktur ekonomi domestik dan gejolak keuangan global pada saat itu. Nah, setelah nilai tukar rupiah jatuh pada saat itu dan mengakibatkan krisis finansial Asia, dampaknya mulai terasa langsung dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, krisis yang terjadi di sektor keuangan ini dan perbankan kemudian meluas menjadi sektor krisis ekonomi nasional yang menghampiri seluruh lapisan masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata yaitu adalah terjadinya inflasi pada barang-barang yang harganya melonjak tinggi. Nah, seperti kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula dan bahan bakar melonjak tajam dalam waktu yang singkat. Nah, masyarakat yang sebelumnya masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mulai mengalami kesulitan, di mana daya beli menurun drastis karena pendapatan yang tetap, namun harga
harga kebutuhan pokok dan barang-barang lain semakin meningkat harganya. Nah, pada saat krisis ekonomi 1997 sampai 1998 itu, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Nah, kekuasaan Soeharto ini dikenal sebagai rezim Orde Baru yang menekankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pemerintahan waktu itu berhasil menjaga stabilitas ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 1980 sampai 1990-an. Nah, namun di balik stabilitas tersebut terdapat berbagai isu atau persoalan mendasar seperti praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta sentralisasi kekuasaan dan juga pembatasan kebebasan berpendapat. Nah, krisis finansial Asia ini pecah pada tahun pertengahan 1997 dan nilai rupiah jatuh drastis hingga ke titik 16.000 rupiah per 1 dolarnya. Nah, kelemahan sistem ekonomi Indonesia juga mulai terlihat dari banyaknya perusahaan besar yang memiliki utang luar negeri dalam bentuk dolar. Nah, saat rupiah melemah tajam, beban utang itu meningkat berkali-kali lipat lebih banyak, sehingga perusahaan tidak mampu lagi membayar kewajiban tersebut, hingga mereka mengalami kejadian yang disebut sebagai kebangkrutan massal dan runtuhnya sejumlah bank nasional di Indonesia pada saat itu. Nah, pada Januari 1998, pemerintahan Indonesia menandatangani perjanjian bantuan dengan IMF atau International Monetary Fund. Melalui program tersebut, Indonesia menerima pinjaman dari IMF dengan syarat melakukan reformasi ekonomi, termasuk penutupan bank-bank bermasalah dan pengurangan subsidi kepada masyarakat. Namun kebijakan ini justru memperparah kondisi sosial dalam jangka pendek, di mana harga kebutuhan pokok melonjak naik, pengangguran juga meningkat hingga daya beli masyarakat menurun drastis. Nah, situasi ini menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat semakin meluas. Nah, masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ini. Terciptalah ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan nasional semakin besar, terutama karena adanya praktik KKN ini yang dianggap menguntungkan kelompok tertentu yang hanya dekat dengan kelompok penguasa. Nah, pada Maret 1998, di tengah situasi krisis ini, Soeharto kembali terpilih sebagai presiden untuk masa jabatannya yang ke-7 melalui sidang MPR. Nah, keputusan ini memicu kekecewaan besar di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Mereka menilai bahwa krisis tidak akan terselesaikan tanpa perubahan kepemimpinan dari sistem politik. Nah, memasuki April 1998, demonstrasi mahasiswa mulai terjadi di berbagai kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Tuntutan yang mereka keluarkan adalah tidak lagi sekedar menurunkan harga kebutuhan pokok, tetapi juga menuntut reformasi total dan penghapusan KKN. Nah, gerakan mahasiswa ini menjadi simbol perlawanan terhadap sistem politik Orde Baru pada masa itu. Nah, puncak ketegangan ini terjadi pada 12 Mei 1998 ketika mahasiswa Trisakti Jakarta menggelar aksi demonstrasi damai, yang dimana aksi ini berakhir tragis setelah aparat keamanan menembak mahasiswa yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Nah, peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Trisakti. Nah, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya secara resmi menyatakan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, jabatan presiden ini kemudian diserahkan kepada wakil presiden, yaitu B.J. Habibie, yang dikenal sebagai puncak dari kembalinya stabilitas ekonomi. Dengan demikian,
Krisis ekonomi 1997 sampai 1998 ini tidak hanya mengguncang perekonomian nasional saja, tetapi juga menghancurkan legitimasi politik Orde Baru dan juga ketidakpuasan ekonomi berkembang menjadi tuntutan perubahan sistem pemerintah. Baik, di sini saya mau melanjutkan materi tentang latar belakang munculnya gerakan buruh di masa Orde Baru berdasarkan analisis dari Ferdi El Hadis. Nah, jadi menurut si Hadis ini Orde Baru bukan cuman otoriter dalam politik, tapi juga dalam sistem perubahan atau perburuan, Nah, di bawah Soeharto, negara mengontrol hubungan antara buruh dan penguasa dengan alasan menjaga, yaitu menjaga yang dikatakan dengan menjaga stabilitas dan menarik investasi dari luar. Nah, stabilitas ini dianggap kunci utama pembangunan. Jadi kalau misalnya ada demo atau mogok kerja itu sering dilihat sebagai ancaman. Nah, waktu itu ada konsep yang disebut dengan hubungan industrial Pancasila, di mana secara teori konsep ini bicara soal kerjasama dengan kekeluargaan antar buruh. Nah, antar buruh, pengusaha dan juga pemerintah. Nah, tapi dalam praktiknya buruh ini jadi tidak didorong oleh kritis. Mereka diarahkan supaya tidak melihat adanya perbedaan kepentingan dengan pemilik modal tersebut. Nah, jadi kalau misalnya nih ada konflik misalnya nih kalau ada konflik, penyelesaiannya bukan benar-benar negosiasi setara, tapi lebih ke kontrol administrasinya, bahkan melibatkan aparat. Jadi urusan buruh itu sering dianggap sebagai masalah politik, bukan sekedar ekonomi saja gitu. Nah, selain itu negara ini hanya mengakui satu serikat resmi, di mana yaitu SPSI dengan sistem serikat tunggal. Nah, buruh tidak punya kebebasan pada saat itu membentuk organisasi yang independen. Nah, karena berada dalam pengaruh negara, peran SPSI ini sebagai pembela buruh jadi sangat terbatas. Nah, akibatnya memang kelihatan ini stabil di permukaan, tapi sebenarnya banyak sekali ya ketidakpuasan yang dipendam oleh buruh. Nah, buruh mulailah membangun jaringan formal dengan mahasiswa dan juga LSM, di mana terutama menjelang pada akhir tahun 1990-an. Nah, jadi dari sisi ekonomi, strategi pembangunan Orde Baru ini fokus pada industri dan juga investasi asing. Nah, untuk menarik investor dan juga upah yang dijaga itu tetap rendah untuk para buruh. Nah, secara ekonomi bagi mereka mungkin terlihat berhasil ya, tapi bagi si buruh dampaknya itu sangat berat, terutama upah yang sering tidak cukup untuk kebutuhan hidup yang layak gitu, dan jam kerja yang panjang, dan juga perlindungan sosial lemah. Jadi kayak mereka itu kerja itu udah capek gitu, sementara gaji mereka itu sangat rendah lah dibuat mereka. Nah, jadi ketika krisis ekonomi 1997 situasinya ini makin parah. Banyak sekali PHK dan juga harga naik dan daya beli itu turun. Ketidakpuasan yang selama ini dipendam akhirnya itu meledak. Nah, gerakan buruh ini tidak lagi hanya soal kenaikan upah saja, tetapi juga mulai mengkritik sistem kekuasaan secara lebih luas. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan akar munculnya gerakan buruh di masa Orde Baru itu karena kombinasi kontrol politik dan ketimpangan ekonomi. Jadi ketika tekanan ekonomi ini makin berat dan
legitimasi rejim melemah, gerakan buruh pun muncul lebih terbuka dan terorganisir. Nah, menjelang reformasi itu gerakan buruh pun muncul lebih terbuka dan terorganisir menjelang reformasi itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang materi saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jupita Natasha Bantungku. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi kami di mana saya akan membahas mengenai kontribusi dan perlawanan gerakan buruh. Nah, adapun bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kaum buruh, yang pertama itu merupakan aksi mogok kerja, di mana mereka secara bersama-sama untuk menghentikan aktivitas kerja selama beberapa waktu, di mana tindakan ini mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap upah yang tidak sesuai, jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang tidak manusiawi, kebijakan pemerintah yang merugikan para kaum buruh. Nah, dengan mogok kerja ini, proses produksi akan terganggu, sehingga perusahaan akan mengalami tekanan ekonomi. Tekanan-tekanan inilah yang akan memaksa pengusaha serta pemerintah untuk memperhatikan kaum buruh. Nah, yang kedua itu ada aksi massa maupun demonstrasi. Nah, di mana demonstrasi ini dilakukan oleh kaum buruh dengan cara turun ke jalan untuk menyuarakan aksi protes mereka di kalangan publik, yang mana pada saat itu mereka mendatangi kantor perusahaan dan juga kantor-kantor pemerintahan. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan tuntutan buruh secara terbuka agar diketahui oleh masyarakat luas. Nah, dengan adanya demonstrasi ini juga menunjukkan bahwa persoalan yang dialami oleh para kaum buruh ini tidak hanya masalah individual saja, tapi juga ini mencakup keseluruhan, di mana hal ini terjadi secara terstruktur. Dari aksi massa ini, kaum buruh menunjukkan bahwa dengan adanya aksi dari banyaknya jumlah ini bisa menekan baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Kemudian yang ketiga itu ada tuntutan kenaikan upah. Perlawanan kaum buruh ini juga diwujudkan melalui tuntutan dari kenaikan upah yang layak bagi mereka, di mana upah yang rendah ini dianggap tidak sebanding dengan beban kerja dan juga biaya hidup yang terus meningkat pada masa itu. Dengan menuntut kenaikan upah ini ataupun kenaikan gaji ini, para buruh berharap mereka bisa meningkatkan kesejahteraan mereka di bidang ekonomi, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, contohnya dalam hal pangan, kesehatan, dan juga dalam bidang pendidikan. Nah, tuntutan ini sering sekali mereka sampaikan dalam perundingan, mogok kerja maupun demonstrasi, dan ini selalu menjadi isu utama dalam permasalahan kaum buruh. Kemudian yang keempat itu ada tuntutan untuk kebebasan berserikat bagi kaum buruh. Para kaum buruh ini juga menuntut kebebasan mereka di dalam membentuk ataupun bergabung dalam serikat pekerja tanpa adanya tekanan baik dari perusahaan maupun dari pemerintah. Nah, kebebasan berserikat ini sangat penting bagi mereka, di mana dari sini para kaum buruh bisa memungkinkan mereka untuk bersatu, mengorganisir diri, serta memperjuangkan hak-hak mereka sebagai kaum buruh. Tanpa serikat, buruh akan sangat mudah lemah dan sangat mudah untuk ditekan. Untuk hal inilah penting yang namanya memperjuangkan hak untuk berserikat. Oleh karena hal ini, perjuangan atas hak berserikat merupakan bentuk perlawanan dari sistem yang membatasi partisipasi kaum buruh baik dalam bidang politik dan ekonomi. Kemudian ada peningkatan tekanan ekonomi dan juga politik terhadap rezim. Nah, gerakan buruh ini juga meningkatkan tekanan ekonomi dengan cara mengganggu jalannya proses produksi serta distribusi yang menjadi sumber utama keuntungan perusahaan
dan juga pendapatan negara. Ketika para buruh ini melakukan mogok kerja, baik pabrik, perkebunan, ataupun perusahaan jasa tidak akan bisa bekerja secara normal dan optimal. Akibatnya, produksi barang dan jasa akan semakin menurun, pesanan akan tertunda, dan kerugian finansial tidak akan bisa dihindari lagi. Nah, selain itu juga gerakan buruh ini berdampak pada tekanan politik terhadap rezim, di mana di saat itu mereka mengubah persoalan ketenagakerjaan ini menjadi isu publik dan juga isu kekuasaan. Melalui demonstrasi, mogok kerja, dan juga aksi massa, mereka tidak hanya ingin menuntut kenaikan upah saja, tapi juga mempertanyakan kebijakan serta legitimasi pemerintah. Ketika aksi buruh ini berlangsung secara luas dan berulang, rezim dipaksa mengakui bahwasannya kebijakan mereka ini ditolak oleh sekelompok besar masyarakat di mana itu datang dari para kelas pekerja. Nah, tekanan politik ini menjadi semakin kuat ketika para buruh ini bersatu dan terorganisir dalam suatu organisasi. Dari serikat buruh ini memungkinkan mereka untuk menyuarakan suara maupun aksi protes mereka secara terstruktur sehingga suara mereka ini lebih sulit untuk diabaikan. Dengan adanya organisasi buruh ini juga menentang kontrol negara, terutama pada saat rezim pemerintahan yang sangat otoriter, di mana hal ini menunjukkan bahwa ada kekuatan sosial di luar kekuasaan dari negara. Dalam hal ini, tuntutan dalam kebebasan berserikat menjadi bentuk perlawanan politik secara langsung terhadap hak-hak sipil. Nah, selain hal itu juga gerakan buruh ini sering sekali beriringan dengan kelompok-kelompok sosial lain seperti para mahasiswa, intelektual, dan juga masyarakat sipil. Nah, dengan adanya aksi massa ini akan menunjukkan bahwa terjadi ketidakstabilan politik dalam pemerintahan, dan hal ini akan mempengaruhi bagaimana cara pandang masyarakat maupun publik di luar sana. Aksi massa yang mereka lakukan ini akan membuat citra ketidakstabilan dalam bidang politik serta menurunnya legitimasi pemerintahan di mata publik. Melalui rangkaian aksi tersebut, kaum buruh menunjukkan bahwasannya gerakan buruh mampu memberikan tekanan terhadap bidang ekonomi dan juga politik yang signifikan terhadap rezim. Terhambatnya produksi dan juga meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi maupun suara para kaum buruh, baik melalui dialog, melalui penetapan kebijakan pengupahan, maupun perubahan aturan ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak hanya berasal dari kaum elit maupun mahasiswa saja, melainkan juga bisa berasal dari kaum pekerja yang merupakan penopang utama dalam perekonomian. Dengan hal ini, buruh membuktikan perannya sebagai kekuatan sosial di dalam mendorong adanya perubahan dan melawan ketidakadilan dalam struktur masyarakat. Nah, itu dia materi yang boleh saya sampaikan mengenai bentuk-bentuk perlawanan maupun aksi dari kalangan buruh. Dilanjutkan materi berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya Mas Lisi Ombing dari kelompok 3 akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang bagaimana latar belakang terbentuknya Suara Ibu Peduli atau SIP dalam kejatuhan Orde Baru. Nah, jadi untuk memahami lahirnya Suara Ibu Peduli ini, kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana sistem politik yang berlaku pada saat itu, yaitu pada sistem Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Nah, jadi
Suara Ibu Peduli ini lahir di tengah krisis besar yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, krisis ini awalnya merupakan krisis moneter Asia yang memiliki dampak yang sangat luas. Nah, pada saat itu nilai rupiah jatuh tajam, harga kebutuhan pokok naik drastis, dan banyak perusahaan yang melakukan PHK. Akibatnya, kehidupan masyarakat itu menjadi sangat sulit. Nah, sejak tahun 1966, Orde Baru ini membangun pemerintahan yang berorientasi pada stabilitas politik dan juga pertumbuhan ekonomi, di mana pemerintah itu menekankan keamanan, ketertiban, dan juga pembangunan. Namun, stabilitas ini dibangun melalui kontrol ketat terhadap masyarakat. Nah, di mana pada saat itu kebebasan pers dibatasi dan juga kritik terhadap pemerintahan itu sering dianggap sebagai ancaman. Nah, secara ekonomi, Indonesia memang mengalami pertumbuhan pada tahun 1970 sampai tahun 1990-an. Namun, pertumbuhan ini sangat bergantung pada utang luar negeri, investasi asing, bahkan juga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah, pada pertengahan tahun 1997, terjadilah krisis keuangan di Thailand yang kemudian menyebar ke negara-negara Asia yang termasuklah di situ Indonesia, di mana nilai rupiah yang sebelumnya itu relatif stabil tiba-tiba jatuh drastis. Hal ini mengakibatkan dampak yang sangat besar, di mana nilai tukar rupiah anjlok, banyak perusahaan tidak mampu membayar utang luar negeri, dan juga inflasi yang meningkat sangat tajam. Nah, jadi krisis ini berubah dari krisis moneter menjadi krisis ekonomi nasional. Nah, di mana harga kebutuhan pokok itu melonjak. Jadi bagi masyarakat biasa, krisis ini terasa sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat itu Indonesia masih dipimpin oleh Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun melalui rezim Orde Baru. Pemerintah selama ini membangun citra bahwa Indonesia itu stabil dan ekonominya sangat kuat. Namun, krisis ini membuktikan bahwa sistem ekonomi yang dibangun ternyata rapuh dan penuh dengan praktik korupsi. Nah, pada saat itu harga beras, minyak goreng, bahkan terutama susu bayi itu sangat meningkat dengan tajam. Bagi keluarga, kondisi ini sangat berat. Dalam budaya Indonesia, ibu biasanya bertanggung jawab untuk mengatur kebutuhan rumah tangga. Nah, ketika harga naik dan pendapatan itu menurun, para ibu yang paling merasakan tekanan tersebut. Nah, posisi perempuan di era Orde Baru memahami lahirnya Suara Ibu Peduli, kita perlu melihat bagaimana perempuan itu diposisikan pada masa Orde Baru. Nah, negara itu membentuk ideologi yang dikenal sebagai state ibuis. Konsep ini menjelaskan bahwa perempuan itu dianggap ideal jika berperan sebagai istri yang setia dan ibu yang mengurus rumah tangga. Seperti yang dijelaskan oleh Winarnita pada 2008, bahwa negara itu mendefinisikan perempuan terutama sebagai istri dan ibu yang tugas utamanya itu adalah untuk mendukung suami dan negara. Nah, perempuan itu diarahkan melalui organisasi seperti PKK dan juga Dharma Wanita. Ruang politik mereka sangat dibatasi. Mereka boleh aktif tetapi dalam kerangka yang domestik. Nah, identitas ibu yang sebelumnya dipakai negara untuk membatasi perempuan justru digunakan kembali oleh aktivis sebagai alat perlawanan. Mereka tidak menolak identitas ibu, tapi mengubah maknanya. Nah, identitas ibu di Indonesia memiliki kekuatan moral yang sangat besar, yang menjelaskan bahwa status sebagai ibu itu memberikan posisi yang dihormati dalam masyarakat. Inilah yang menjadi dasar dari strategi Suara Ibu Peduli. Nah, selanjutnya, awal kemunculan Suara Ibu Peduli ini mulai dikenal publik melalui aksi pada tanggal 23 Februari tahun 1998, yaitu tepatnya di Bundaran HI Jakarta. Nah, pada saat itu terdapat sekelompok perempuan yang berkumpul untuk menyuarakan protes mereka atas kenaikan harga susu dan juga bahan pokok. Nah, mereka membawa poster yang berisi tuntutan agar pemerintah itu menurunkan harga dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Aksi ini bersifat damai. Mereka tidak membawa agenda politik ideologis. Mereka bahkan menyampaikan keluhan sebagai ibu yang kesulitan untuk memberi susu untuk anak-anaknya. Namun dalam aksi tersebut segera dibubarkan oleh aparat keamanan karena mereka itu dianggap tidak memiliki izin. Nah, beberapa aktivis ditangkap dan dibawa untuk diperiksa. Tindakan ini justru memperlihatkan bahwa kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru itu masih sangat dibatasi. Dalam Suara
Ibu Peduli ini terdapat strategi yang digunakan, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang bisa disebut sebagai political motherhood. Nah, yaitu menggunakan identitas keibuan sebagai dasar untuk berbicara tentang politik. Nah, Winarnita menjelaskan bahwa perempuan itu bisa masuk ke ruang publik dan politik dengan dasar kepedulian sebagai ibu. SIP ini tidak hanya menyerang pemerintahan secara ideologis, tapi mereka juga menyampaikan kritik secara moral. Jika negara tidak mampu menjamin kebutuhan dasar anak-anak, maka negara itu gagal menjalankan tanggung jawabnya. Nah, strategi ini sangat efektif karena mereka berbicara sebagai ibu. Kritik mereka sulit langsung dicap sebagai ancaman politik. Nah, jadi melalui cara inilah suara Ibu Peduli ini mengunggah masalah rumah tangga menjadi isu politik. Selanjutnya, menunjukkan bahwa penderitaan ekonomi adalah akibat dari kebijakan negara, serta membuka ruang bagi perempuan untuk tampil sebagai aktor politik. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mira Remas Semarang dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas mengenai peran dan dampak aksi Suara Ibu Peduli dalam dinamika gerakan sosial pada akhir masa Orde Baru. Pembahasan ini saya analisis menggunakan perspektif Winarnita dalam artikelnya yang berjudul Motherhood as Cultural Citizenship pada tahun 2008. Untuk memahami peran suara ibu, terlebih dahulu perlu dijelaskan konteks sejarah kemunculannya. Pada masa tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat berat sebagai bagian dari krisis finansial Asia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot tajam, inflasi meningkat, harga kebutuhan pokok melonjak, dan terjadi kelangkaan sembako di berbagai daerah. Krisis ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi makro, tetapi langsung mempengaruhi kehidupan rumah tangga masyarakat. Dalam struktur sosial Indonesia, ibu memiliki peran sentral dalam mengelola kebutuhan keluarga. Ketika harga beras, minyak goreng, kebutuhan pokok lainnya naik drastis, tekanan tersebut paling nyata dirasakan pada tingkat rumah tangga. Situasi inilah yang kemudian melatar belakangi munculnya Suara Ibu Peduli pada Februari 1998. Salah satu aksi penting mereka adalah aksi damai di Bundaran HI, Jakarta, dengan tujuan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Secara permukaan, tuntutan tersebut tampak sebagai persoalan ekonomi. Namun, jika dianalisis melalui perspektif Winarnita, aksi ini memiliki makna sosial yang lebih dalam. Dalam artikelnya, Winarnita menjelaskan bahwa keibuan dalam masyarakat Indonesia bukan sekedar peran domestik, melainkan identitas yang memiliki legitimasi budaya dan moral yang kuat. Ibu dipandang sebagai penjaga kesejahteraan keluarga dan pelindungan masa depan anak-anak. Karena identitas inilah didekatkan pada nilai tanggung jawab dan kepedulian. Suara seorang ibu memiliki otoritas moral yang diakui secara sosial. Konsep yang digunakan Winarnita adalah Motherhood as Cultural Citizenship, yang dimana berarti bentuk kewarganegaraan yang diperoleh melalui pengakuan budaya dan nilai sosial, bukan melalui jabatan politik formal. Dalam konteks ini, perempuan sebagai ibu memiliki ruang partisipasi sosial yang sah karena identitasnya dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Melalui konsep tersebutlah kita dapat memahami bahwa Suara Ibu Peduli menggunakan identitas keibuannya sebagai strategi sosial. Mereka tidak hadir sebagai partai politik atau organisasi ideologis, tetapi sebagai ibu yang menyampaikan kepeduliannya terhadap kondisi yang berdampak pada keluarga. Strategi ini sangat penting dalam konteks Orde Baru yang cenderung membatasi oposisi politik secara langsung. Dengan membawa identitas ibu, gerakan ini lebih aman dan untuk menyuarakan kritik sosial. Peran pertama Suara Ibu Peduli adalah penggunaan identitas keibuan sebagai sumber legitimasi moral. Mereka ini membuat tuntutan mereka tidak mudah diposisikan sebagai ancaman ideologis. Mereka berbicara atas nama kesejahteraan keluarga, sehingga pesan yang disampaikan memiliki daya simpatik yang luas. Peran yang kedua yaitu perluasan peran domestik di ruang publik. Winarnita menekankan bahwa identitas keibuan bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi sosial. Ketika persoalan ekonomi mempengaruhi kehidupan keluarga, maka tanggung jawab ibu tidak hanya terbatas pada ruang privat. Kepedulian terhadap keluarga meluas menjadi kepedulian terhadap kondisi sosial yang lebih luas. Dengan demikian, aksi di ruang publik dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral tersebut. Kemudian, peran yang ketiga adalah menghadirkan bentuk tekanan sosial berbasis
berbasis moral. Tekanan yang dibangun oleh suara ibu peduli tidak bersumber dari kekuasaan struktural, melainkan dari simbol dan nilai. Ketika ibu-ibu turun ke jalanan menyuarakan persoalan kebutuhan pokok, pesan simboliknya sangat kuat, yaitu krisis telah menyentuh ruang domestik. Simbol ini memperluas kesadaran masyarakat bahwa persoalan yang terjadi bukan sekedar ekonomi, tetapi menyangkut keberlangsungan kehidupan keluarga. Dan adapun dampak dari aksi ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, aksi Suara Ibu Peduli menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang partisipasi sosial yang sah dan diakui. Identitas keibuan yang sering dipahami sebagai simbol domestik ternyata dapat menjadi dasar partisipasi publik. Hal ini memperlihatkan bahwa identitas perempuan bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Yang kedua yaitu aksi ini menunjukkan bahwa bentuk gerakan sosial tidak selalu harus menggunakan retorika politik yang keras. Dalam dinamika akhir Orde Baru, berbagai kelompok seperti mahasiswa dan buruh juga melakukan aksi protes. Kehadiran Suara Ibu Peduli memperlihatkan corak gerakan perempuan yang berbeda, yaitu berbasis legitimasi moral dan nilai budaya. Perbedaan strategi ini memperkaya bentuk-bentuk partisipasi sosial yang muncul pada masyarakat tersebut. Ketiga atau yang terakhir yaitu melalui perspektif Winarnita, aksi ini menunjukkan bahwa identitas budaya dapat menjadi sumber kewargaan dan partisipasi sosial. Keibuan bukan hanya sekedar peran privat, tetapi memiliki dimensi sosial yang memungkinkan perempuan hadir dalam dinamika perubahan. Dengan legitimasi budaya tersebut, pengaruh sosial perempuan mampu membangun pengaruh sosial tanpa harus memegang kekuasaan formal. Nah, sebagai kesimpulannya, peran dan dampak aksi Suara Ibu Peduli dapat dipahami melalui 3 poin utama, yaitu yang pertama, penggunaan identitas keibuan sebagai legitimasi moral dan dalam ruangan publik. Yang kedua yaitu perluasan peran domestik di ruang sosial melalui konsep cultural citizenship. Dan yang ketiga yaitu pembangunan tekanan sosial berbasis nilai yang memperkuat kesadaran masyarakat terhadap kondisi yang terjadi pada masa akhir Orde Baru. Dengan demikian, melalui perspektif Winarnita, aksi Suara Ibu Peduli menunjukkan bahwa identitas keibuan memiliki potensi sosial yang kuat dan dapat menjadi bagian dari dinamika gerakan sosial dalam periode perubahan tersebut. Demikian materi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Fredrik Nusrigar. Di sini akan saya jelaskan tentang dinamika dan peran gerakan mahasiswa. Jadi kita akan menjelaskan terlebih dulu. Yang pertama itu adalah tuntutan reformasi, yang dimana di sini hapus korupsi nepotisme atau KKN bisa disingkat. Yang kedua itu adalah turunkan harga. Yang ketiga amandemen UUD tahun 45. Nah, di dalam hapus KKN ini di sini ini tuntutan yang sering diusung oleh mahasiswa pada tahun 98 itu. Ini tidak bersifat sporadis, melainkan dirumuskan secara terstruktur dalam agenda reformasi. Nah, penghapusan KKN ini menjadi isu yang sangat sentral di dalam praktik tersebut. Ini dianggap sebagai fondasi utama dari sistem kekuasaan Orde Baru itu. KKN bukan sekedar persoalan moral individu, tetapi merupakan mekanisme distribusi kekuasaan dan sumber daya ekonomi yang menguntungkan di kelompok tertentu di sekitar pusat kekuasaan. Selain itu, tuntunan penurunan harga juga di kebutuhan pokok terkhususnya ini mencerminkan respon langsung terhadap dampak krisis ekonomi. Nah, inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat ini menurun. Karena terjadi dampak krisis ekonomi itu. Nah, dengan mengangkat isu ekonomi rakyat, mahasiswa berhasil memperluas responsi gerakan mahasiswa ini yang bersifat luas, universal di gerakan mahasiswa. Jadi gerakan mahasiswa ini ada beberapa daerah juga yang pada saat itu berlangsung di Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan daerah yang lain sebagainya. Nah, gerakan ini tidak lagi dipersepsikan sebagai agenda elitis, melainkan sebagai perjuangan bersama di mahasiswa untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi nasional di Indonesia pada Orde Baru itu. Nah, tuntunan amandemen UUD 45 ini merupakan adanya
yang menunjukkan adanya kesadaran politik yang lebih mendalam. Jadi mahasiswa ini memahami bagaimana bahwa problem bukan hanya pada figurnya doang, bukan hanya figur pemimpin itu doang, tetapi pada struktural konstitusional yang memungkinkan konsentrasi ini kekuasaan secara berlebihan, kekuasaan ini secara berlebihan. Nah, oleh karena itulah ada jalan terangnya, yaitu reformasi konstitusi ini dipandang sebagai langkah yang penting untuk memperkuat demokrasi. Nah, agenda ini menandainya pergeseran gerakan mahasiswa dari kritik moral menuju ke tuntunan perubahan konstitusional yang lebih fundamental atau lebih mendasar. Selanjutnya, sebab materi kedua itu demonstrasi besar-besaran di berbagai kampus. Jadi perkembangan gerakan mahasiswa ini ditandai dengan meluasnya demonstrasi di berbagai daerah. Seperti saya katakan tadi, di kampus manapun seperti Medan, Surabaya, Jakarta, Bandung. Nah, kota-kota ini terjadi pusat mobilisasi politik atau pergerakan politik. Aksi-aksi tersebut diawali dengan yang pertama itu diskusi publik, yang kedua mimbar bebas. Di sinilah mereka menyiapkan beberapa narasi untuk demonstrasi besar-besaran di beberapa tempat di suatu pemerintahan atau gedung pemerintahan. Nah, kemudian berkembanglah, apa sih berkembang itu? Ini menjadi demonstrasi besar-besaran di gedung-gedung pemerintahan seperti yang saya katakan tadi. Jadi fenomena tersebut menunjukkan adanya konsolidasi gerakan lintas kampus yang relatif solid, koordinasi antar organisasi mahasiswa, memperkuat daya tekan terhadap pemerintah pada saat itu. Jadi kalau ditanya media massa apa sih tujuannya atau tugasnya? Nah, media massa pada saat itu ini memainkan peran penting, yang dimana peran penting ini untuk memperluas jangkauan informasi mengenai aksi-aksi yang mau dijalankan. Nah, sehingga isu reformasi ini menjadi agenda yang sangat nasional dalam analisis kekuasaan. Nah, dalam ruang publik ini menjadi arena penting di mana legitimasi rejim dipertaruhkan. Semakin besar demonstrasi yang terjadi, semakin kuat pula persepsi bahwa pemerintah kehilangan dukungan rakyat. Jadi telah merupakan demonstrasi besaran di berbagai kampus, yang dimana mahasiswa membuat diskusi publik yang beberapa kampus ya menyiapkan beberapa narasi mereka untuk memberikan demonstrasi kepada gedung-gedung pemerintahan. Nah, kemudian jadi kalau meluasnya demonstrasi ini juga menciptakan tekanan psikologis terhadap elit pemerintahan. Aparat keamanan pun berada pada posisi dilema antara mempertahankan mobilitas atau melalui resepsi atau menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi politik. Ibarat kata simpelnya, maju salah mundur salah gitu. Jadi dia berjalan tengah-tengah di pemerintahan. Nah, yang ketiga itu yang sangat viral, yaitu adalah tragedi Trisakti atau Semanggi. Jadi peristiwa penembakan mahasiswa itu di tanggal 12 Mei tahun 98. Ini menjadi suatu titik bisa dikatakan lebih penting lah di dalam dinamika gerakan. Nah, gugurnya mahasiswa ini menjadi pemicu gelombang kemarahan politik pada saat itu. Ini mempercepat eskalasi krisis politik. Masa demokrasi digadang-gadangkan Indonesia, tetapi ketika mahasiswa Trisakti ingin demo itu adanya penembakan. Nah, pada saat itu muncul pertanyaan di kalangan mahasiswa, loh, demokrasi kita sampai sejauh ini kok parah banget ya kalau itu ditahan oleh pemerintah. Itulah menjadi krisis politik di dalam Indonesia. Nah, insiden tersebut
tidak hanya memperlihatkan wajah yang represif negara, tetapi juga memperdalam delegitimasi kekuasaan di mata masyarakat. Nah, peristiwa Semanggi yang terjadi dalam rangkaian sejarah atau cerita ini, demonstrasi lanjutan ini semakin menegaskan ketegangan antara syarat keamanan dan gerakan mahasiswa sipil. Tindakan kekerasan dilakukan agar memperkuat solidaritas politik terhadap mahasiswanya. Di dalam perspektif dinamika kekuasaan, represif tidak lagi efektif untuk menjadi faktor untuk mempercepat keruntuhan legitimasi itu sendiri, atau mempercepat menurunkan legitimasi rejim. Nah, tragedi tersebut dia memberikan sebuah simbolisasi yang dimana simbolnya itu adalah memperkuat dan pengorbanan narasi bahwa perubahan politik adalah kebutuhan mendesak. Solidaritas lintas kelompok sosial semakin menguat setelah peristiwa tersebut. Nah, setelah terjadinya penembakan Semanggi dan Trisakti itu adalah namanya materi selanjutnya adalah pendudukan gedung DPR dan MPR. Kalau kita tahu di cerita ini mahasiswa datang ke DPR, mungkin inilah suatu cerita yang terus ada. Jadi sebelumnya itu di tahun 98 itu, jadi mahasiswa ini datang ke gedung DPR. Jadi ini merupakan suatu momentum yang sangat tepat, yang penting, karena pendudukan gedung DPR MPR itu mahasiswa pada Mei 98, tindakan ini memiliki makna simbolik yang sangat kuat di antara mahasiswa, mungkin di masyarakat, karena ada alasannya, yaitu secara langsung ini menantang pusat kekuasaan formal negara. Kita datang ke gedung itu untuk kritik. Jadi ribuan mahasiswa ini datang ke gedung itu dan memasuki dan menduduki pula kompleks parlemen, menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak lagi berada sepenuhnya di tangan elit. Jadi pada saat itu di tangan politik itu sepenuhnya lah di tangan mahasiswa, karena akan menduduki di gedung DPR. Pendudukan ini juga memperlihatkan lemahnya otoritas negara dalam mengendalikan ruang politik. Nah, keberanian mahasiswa itulah mengambil alih simbol kekuasaan, menandai perubahan drastis pada hubungan antara negara dan masyarakat. Jadi setelah itu kan adanya tekanan politik. Jadi tekanan politik ini dihasilkan dari aksi itu. Ini semakin mempersempit ruang gerak presiden untuk mempertahankan kekuasaan. Dan selanjutnya adalah mahasiswa sebagai motor utama dalam tekanan politik atau tekanan publik. Jadi secara keseluruhan mahasiswa ini berperan sebagai motor utama di dalam menciptakan tekanan politik yang pleasure atau tekanan politik langsung terhadap rezim Orde Baru. Mereka penggerak awal, menggelisarkan tuntunan reformasi dan mobilisasikan dukungan sosial yang lebih luas. Jadi pada saat itu Indonesia kan lagi krisis melanda nih. Ketika mahasiswa sebagai motor utama atau mereka memberikan suatu demonstrasi, jadi masyarakat Indonesia itu memberikan suatu dukungan yang sangat penuh kepada mahasiswa. Itulah seperti dikatakan, itulah sebagai mahasiswa sebagai motor utama dalam tekanan politik. Kemudian meskipun kejatuhan rejim juga, ini juga dipengaruhi oleh dinamika elit dan melemahnya dukungan militer. Nah, peran mahasiswa ini menjadi faktor kunci untuk mempercepat proses delegitimasi tersebut. Nah, mereka bukan hanya simbol moral, tetapi juga akar politik secara nyata membentuk arah perubahan kekuasaan Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada benar atau salah atau kurang berkenan kata-kata saya.
Saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Muktesari. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu sinergi gerakan dan jatuhnya Soeharto. Nah, jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada Mei 1998 ini sebenarnya bukan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, tetapi semua itu adalah hasil dari proses panjang yang sudah menumpuk dari sekian lama. Nah, saat itu Indonesia ini sedang menghadapi krisis besar-besaran, mulai dari krisis ekonomi, sosial, hingga krisis politik. Nah, di sini nilai rupiah itu udah anjlok. Nah, kalau kita lihat dari pandangan Vidi, nah runtuhnya Orde Baru ini terjadi karena hubungan antara negara dan rakyat ini sudah semakin renggang. Nah, selain itu, di dalam lingkaran elit kekuasaan sendiri sudah mulai ada perpecahan. Nah, jadi reformasi 1998 ini bukan soal mahasiswa turun ke jalan, tapi juga pemerintah sudah kehilangan legitimasi dan dukungan dari dalam. Nah, di sini memang benar, mahasiswa ini menjadi bahan utama dari gerakan reformasi. Nah, tapi mereka ini tidak bergerak sendirian. Kejatuhan Soeharto terjadi karena adanya kerjasama antara mahasiswa, buruh, masyarakat sipil, dan juga perubahan sikap elit politik serta militer. Jadi ini bukan sekedar perjuangan satu kelompok saja, melainkan gabungan banyak kekuatan yang akhirnya membuat rejim tidak bisa bertahan lagi. Nah, yang pertama, solidaritas buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Nah, awalnya gerakan mahasiswa ini lebih fokus pada isu-isu moral seperti demokrasi dan pemberantasan korupsi. Nah, aksi mereka banyak dilakukan di dalam dan di luar kampus. Nah, tapi ketika krisis ekonomi makin parah pada tahun 1997 sampai 1998, situasinya berubah. Nah, di sini harga kebutuhan pokok melonjak, banyak perusahaan bangkrut dan PHK besar-besaran. Nah, disinilah buruh mulai ikut bergerak. Buruh yang terdampak langsung oleh krisis merasa kondisi ini sudah tidak bisa dibiarkan. Nah, akhirnya tuntutan mahasiswa dan buruh mulai sejalan. Nah, mahasiswa ini menuntut perubahan sistem politik, sementara buruh ini menuntut keadilan ekonomi. Dan dua kepentingan ini bertemu dalam satu tujuan besar, yaitu reformasi total. Selain mahasiswa dan buruh, di sini juga masyarakat sipil ikut berperan seperti LSM, tokoh agama, akademisi, nah dan berbagai organisasi sosial yang membantu menyuarakan pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, dan juga supremasi hukum. Nah, di sini mereka membuat gerakan ini tidak hanya terlihat sebagai aksi emosi sesaat, tetapi juga sebagai perjuangan yang punya arah dan tujuan jelas. Nah, karena adanya kerjasama ini, reformasi semakin kuat dan luas. Nah, dukungan juga datang dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, sehingga tekanan terhadap pemerintah makin besar. Nah, selain masyarakat dan buruh, masyarakat sipil juga ikut berperan. Nah, seperti LSM, tokoh agama, akademisi, dan berbagai organisasi sosial membantu menyuarakan pentingnya demokrasi. Nah, hak asasi manusia dan supremasi hukum. Nah, disinilah mereka membuat gerakan ini tidak hanya terlihat sebagai aksi emosi sesaat, tetapi sebagai perjuangan yang punya arah dan tujuan jelas. Nah, karena adanya kerjasama ini, gerakan reformasi ini menjadi semakin kuat dan luas. Nah, dukungan datang dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga tekanan terhadap pemerintah ini semakin besar. Nah, yang kedua, tekanan politik sampai ke dalam elit pemerintahan. Nah, di sini aksi demonstrasi yang terus berlangsung, termasuk pendudukan gedung DPR dan MPR oleh mahasiswa ini membuat situasi politik ini semakin panas. Nah, tekanan tidak hanya terasa di jalanan saja, tetapi juga sampai ke dalam pemerintahan. Nah, pada
elit politik ini mulai merasa berada dalam situasi yang sangat sulit. Nah, di satu sisi mereka ini sudah lama mendukung Soeharto, tapi di sisi lain mereka juga sadar bahwa mempertahankan Soeharto ini bisa memperburuk keadaan dan membahayakan posisi mereka sendiri. Nah, disinilah mulai terlihat adanya perpecahan di kalangan elit. Nah, ada yang setia dan ada juga yang mulai menjaga jarak. Nah, di sini krisis ekonomi ini membuat sumber kekuasaan yang biasanya digunakan untuk menjaga loyalitas semakin berkurang. Nah, akibatnya kekompakan di dalam pemerintahan ini melemah. Ketika elit sudah tidak solid lagi, kekuatan rezim ini otomatis ikut melemah juga. Nah, pemerintahan jadi kesulitan mengambil keputusan yang bisa meredakan situasi. Nah, yang ketiga, melemahnya dukungan militer. Nah, salah satu faktor paling penting dalam kejatuhan Orde Baru ini adalah perubahan sikap militer. Nah, selama puluhan tahun, militer ini menjadi penopang utama kekuasaan Soeharto. Tapi pada tahun 1998, situasinya berbeda. Nah, tekanan dari masyarakat yang sangat besar dan tekanan dari sorotan internasional terhadap Indonesia juga semakin kuat. Nah, terutama soal pelanggaran HAM. Nah, militer di sini lebih berhati-hati dalam bertindak. Nah, mereka tidak lagi sepenuhnya ini menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstrasi seperti sebelumnya. Di dalam tubuh militer ini sendiri juga terjadi perbedaan pandangan. Ada yang ingin tetap mendukung presiden dan ada juga yang berpikir bahwa sudah saatnya terjadi perubahan. Ketika militer tidak lagi sepenuhnya berada di dalam presiden, maka kekuasaan Soeharto ini semakin rapuh. Nah, karena pada dasarnya tanpa dukungan militer, rezim ini tidak punya alat utama untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, yang keempat, pengunduran diri Soeharto 21 Mei 1998. Nah, semua tekanan yang terjadi akhirnya ini mencapai puncaknya pada 21 Mei 1998 ketika Soeharto resmi mengundurkan diri setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Keputusan ini bukan sekedar pilihan pribadi, tetapi hasil dari situasi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan. Dukungan politiknya melemah, tekanan masyarakat ini sudah meningkat dan militer tidak lagi solid mendukungnya. Nah, pengunduran diri ini terjadi karena tanda berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Nah, bagi banyak orang ini adalah momen bersejarah yang membuka jalan bagi demonstrasi demokrasi di Indonesia. Sementara perpecahan elit dan melemahnya dukungan militer mempercepat keruntuhan dari atas. Nah, jadi kejatuhan Soeharto ini adalah hasil dari tekanan dari dua arah. Nah, dari rakyat dan dari dalam kekuasaan sendiri. Ketika legitimasi sudah hilang dan dukungan semakin berkurang, maka kekuasaan tidak bisa lagi bertahan. Reformasi 1998 akhirnya menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Namun perubahan ini juga menjadi tantangan baru dalam proses demokratisasi yang masih terus berjalan sampai sekarang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.